Mbah, sungkem mbah. Siapa ya? Siapa ya kamu? Sungkem. Oh iya. Ini sepiem deh. Dia suka merendahkan diri, mempertinggi mutu. Bukan, saya orangnya low profile, high profit. Low profile, high profit. Dia nggak suka uang tapi suka cek. Kalau udah cinta, termehe-mehe, bucin dia. Bukan. Apa? Saya nggak bisa jatuh cinta. Nggak mungkin. Saya cuma menjatuhkan korban. Oh. Setelah saya tanya hal-hal yang ringan dan Mbak Titi suka nyeleneh, aku mau nanya hal yang serius nih. Tok 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 tok, siap. Happy people, hari ini saya ada di mana? Rumah ini saya udah kenal lama banget. Saya pernah dikunciin sama orangnya. Kalau main nggak boleh pulang. Dia orangnya kesepian, ya. Jadi kalau ada temennya langsung dia kunciin, kuncinya dibuang. Kita jadi ketakutan kan, Mbak, pulang udah malam. Enggak, nanti. Jadi sesuai sama keinginan dia. Orangnya funky, ya. Kalau dibilang cerdas, ntar dia GR, ya nggak sih? Lagunya, grupnya pasti kalian semua tahu yang nyanyiin lagu ini nih. Duhai pantai Pattaya, ceng 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 ceng. Terus grup ini juga nyanyiin, marilah kemari, hey 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 hey, kawan, siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, sungkem mbah. Siapa ya? Siapa ya kamu? Sungkem. Oh iya. Ini sepiem deh. Tuh kan, dia orangnya gitu. Ini Darlia. Ini orangnya nih, yang ngunciin saya nih. Nih. Sugianto. Iya. Apa kabar? Lebaran dulu ah. Lebaran. Minal aidin wal faizin. Sudah aku Sudah maafkan. Sudah. Boleh kita bikin dosa lagi ya. Boleh duduk ya, Mbah? Kalau tega. Mau minum apa? Enggak, terima kasih. Nanya aja, basa-basi. Bukan kayak gitu orangnya. Nah, Mbak Tiham, ya Allah Mbak Tiham. Titi Hamzah, bukan Tiham. Aku mau manggilnya Tiham, emang nape? Dasar. Tuh, ada telepon tuh. Pacar. Penting nggak? Penting. Simba lagi terima WA dulu. Gaya nggak sih tuh? Oke. Ceprat. Oke, goblok nih. Udah. Mbah, piye kubure? Kubur apa? Ini kan gua Mbah dipanggil kubur ya. Gua tahu, gua udah takut. Mbah, Piye kabare? aku apik. Mbak, Nggak usah ngedikte ya. Nggak usah ngedikte. Mbak apa kabar? Ya, begini. Begini saja ya. begini saja. Sehat, Mbak? Sehat. Yang penting sehat. Dan masakannya Mbak Tiham ini, Masya Allah. Titi Hamzah tahu. Mbak Titi Hamzah, dia nggak mau dipanggil Tiham. Masakannya, juara deh pokoknya. Jawara. Ya, dia bisa bikin rendang, tapi dagingnya wagyu. Di mana rendang yang pakai daging wagyu? Hanya dia. Nggak semua wagyu dia, tergantung. Iya, kan aku selalu pesen wagyu Iya. karena empuk. Aduh, pokoknya lupa deh. Itu aku kecampurin Apa? sama kapas. Biar empuk ya. Iya. Mbak, kok tetap funky, tetap kelihatan muda.
Saya nggak tahu. Karena umur saya kayak 28 tahun. Kadang-kadang gitu ya. Kenapa sih rasanya apa? Resepnya? Rasanya nikmati hidup aja. Nikmati hidup. Saya masuk ke dalam kehidupan. Akhirnya saya merasakan bahwa bersyukur bahwa Allah itu memberikan banyak sekali buat manusia. Termasuk. Jadi saya masuk ke dalam kehidupan. Tinggal milih. Kita kreatif nggak? Gitu ya. Kalau dimasuki oleh kehidupan, tinggal nunggu gaji aja saben bulan. Oh my Dia God. suka gitu tuh orangnya nih. Jawabnya asal nyablak. Ya terserah. Terus resepnya tuh dari mana sih Mbak? Kok masakannya bisa endol gitu? Saya senang masak, saya senang musik. Saya masak dengan perasaan. Saya bikin musik dengan perasaan. Oh, jadi itu ya resep apa? Ya kan Ininya. musik itu katanya notnya cuma 8. Bumbu masak itu juga segitu. Jadi di combine sama masakan lain. Oke, jadi begini. Gitu. Kamu pun kalau bisa aku bumbuin. Sebentamu aku bumbuin. Jadi dia memakai apa ya? Semua memakai hati. Masak dengan hati. Pada saat saya masak itu tidak boleh orang mengganggu. Seperti kalau saya lagi rekaman. Gak ada yang ganggu ya? Nggak boleh. Helper ada. Lu motong-motong itu tinggalin. Leave me alone. Aku bilang gitu. Jadi nggak ada yang tahu dong resepnya? Nggak boleh ada yang tahu? Bukan nggak boleh. Aku bisa kasih resep itu sama. Timingnya. Oh, jadi walaupun dikasih resep yang sama, belum tentu hasilnya bisa. Ya pastinya begitulah, bukan saya aja. Tanya deh ke pakar-pakar untuk masak. Kalau saya bukan pakar, saya hobi masak. Gitu ya? Ya. Bumbu dapur di Indonesia itu naudzubillah semuanya bisa jadi santapan lezat. Anak gimana Mbak? Udah gede-gede ya? Ya sudah tua-tua, bukan gede. Cucu berapa? Cucu 3, anak 4 perempuan, cucu 3 laki-laki, jagoan. Saya jadi terkenang-kenang juga nih. Dulu waktu kesini Di rumah satu lagi. Bukan di sini? Bukan di studionya Bang Rinto. Ingat nggak? Enggak lah. Ya terserah deh, apapun. Kan waktu itu dikunciin. Nah iya dikunciin. Kenapa sih dikunciin gua? Anak-anak gua juga gitu, kalau temennya datang pulang digigit. Ih, kayak guguk. Ya bukan, jadi teman anak-anak itu suka datang ke sini makan. Tante open house nggak? Enggak, terus? Pret. Terus? Iya, aku masakin malam-malam. Iya. Terus dia mau pulang nggak boleh? Enggak, ya boleh, tapi dengan makanan itu kan bakal awet. Kalau mau pulang tapi digigit dulu ya? Nggak boleh. Aku enggak. Aku tampar. Buat. Kan, digigit. Kamu apa kabar? Kagak kabar baik. Tadi udah nanya. Oh iya. Ya, saya ingat Sugianto itu dengan lagu Jangan Sakiti Hatinya. Ada rencana bikin single nggak? Aku sering bikin Mbak, tapi ya kamu boleh sering, tapi yang extraordinary kayak apa yang aku mau tawarkan itu nggak. Malah aku bikin lagu baru. Ada Ya yang terserah, gua nggak pikirin, gua nawarin. kan ada lagunya, dengerin dulu. Dengar dulu. Tuh kan, dengerin. Nih, dia kalau ngomong suka kayak gitu tuh. Aku bikin musiknya Topati. Iya, Topati the best. Lagunya Rika Ruslan. Ya, oke dulu. Mereka the best. Kalau saya nilai saya cuman ya my capability cuma ibarat 1 sen yang melengkapi 1000 kalian. Tanpa 1 sen tidak akan pernah menjadi 1000. Dia suka merendahkan diri, mempertinggi mutu. Bukan, saya orangnya low profile, high profit. Low profile, high profit. Dia gitu. Dia nggak suka uang tapi suka cek. Nggak suka uang tapi suka belanja. Nggak suka uang tapi suka dolar. Mau ya kan? Mana? Selalu gitu. Dan aku sukanya Mbak Titi Hamzah tuh nggak munafik, apa adanya, dan membuat kita dengan juga apa adanya, dengan aja. kemudahan akan dapat jawaban yang baik. Tuh. Gitu. Dia punya ciri khas kayak gitu, funky. Ngapain mesti apa diumpetin? Apa adanya, ya. Seperti dia bermusik, dia bebas mengeluarkan apa yang ada di dalam otak yang berkecamuk ya,
Kadang dia galau, dia curahkan. Kadang dia sebel, dia curahkan. Kadang dia cinta, dia all out curahkan. Kalau udah cinta, termehe-mehe, bucin dia. Gua nggak bisa, aku nggak pernah bisa jatuh cinta. Alah, Bener, bucin lu. Bener. Budak cinta. bukan. Apa? Saya nggak bisa jatuh cinta. Nggak mungkin. Saya cuma menjatuhkan korban. Oh, lebih parah itu. Menjatuhkan korban. Jadi, Sorry, bercanda. tapi dia bisa membuat orang termehe-mehe dan galau Dan cinta saya di musik dengan lagunya. gila-gilaan. Dan saya nggak pernah merencanakan ini akan jadi musik apa, keluar aja. Pertama saya berimajinasi tentang video klipnya kayak gimana, baru saya nulis prosa, kemudian saya itukan ke puisi, baru lagunya, setelah lagu baru judulnya. Oh, malahan hayal dulu ya? Loh, Hayal iyalah. video klipnya, hayal. Itu dulu yang pertama. Ibarat musik saya kasih padnya dulu, bloknya. Nah itu setiap komposer beda-beda. Beda-beda. Ya. Kadang-kadang orang bilang, aduh Titi Hamzah cepat banget sih bikin lagu 5 menit. Yang Anda lihat 5 menit, tapi berapa lama prosesnya. Makanya pelajari proses supaya tidak krisis identitas. Kenapa gitu maksudnya? Kalau kita nggak pakai proses, semua tinggal instan. Hey, make up your mind. Akan jadi lagu apa ya gitu ya? I don't know. Maksudnya kita, I mean, the answer is yours. jadi kita bukan sesuatu yang instan tuh akan kurang berkualitas sih menurut aku. Oke, paling tidak balance. Dengan kemudahan era digital ini memang memudahkan, tapi tetap Berproses itu. rasa, empati itu harus tetap. Beda kan kalau ini misalnya ini listrik ya, tang sama akustik piano. Saya selalu menyarankan pada ibu-ibu yang mengajarkan anaknya musik, adakan akustik piano atau akustik gitar supaya ada mengolah rasa. Betul. Aku setuju banget itu. Ya. Sesuatu yang Kamu nggak setuju ya? Aku nggak peduli. Tuh kan dia jawabannya suka nyeleneh, ya kan? Sesuatu yang mempunyai rasa akan bervalue yang beda, menurut aku ya, karena sesuatu yang instan dan mudah seperti digital membantu, tapi mempunyai rasa yang berbeda. Paling tidak berproses itu aja supaya kita tidak krisis identitas. Itu saya loh ya, mungkin salah, saya mohon maaf. Kalau nggak dimaafan, emang gua pikirin. Tuh kan kayak gitu. Setelah saya tanya hal-hal yang ringan dan Mbak Titi suka nyeleneh, aku mau nanya hal yang serius nih. Tok 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 tok, siap. Aku mau nanya soal pemerintahan di Indonesia. Mbak Titi harus serius sebagai seniman. Bagaimana pemerintah menangani masalah COVID? Waduh, ini pertanyaan yang sulit. Jawab, harus jawab. Tapi saya tahu jawabannya satu. Apa? Saya nggak tahu apa-apa. Kan sebab. Saya yakin pemerintah berbuat semaksimal mungkin. Yes. I mean, tidak ada satupun putra bangsa yang ingin mengkhianati, menghancurkan negaranya. Kecuali mereka membuat satu tim work yang baik. Keterbukaan akan terjadi kemudahan. Demokrasi boleh, tapi secara praktis jangan. Karena nanti bisa kelepasan gitu loh. Ini cuma di sini saya nggak ngerti politik, oke? Demokrasi boleh. Enggak, karena saya seniman, ya. Saya bergelut di dalam seni. Saya tidak berpolitik. Di dalam seni kita harus melihat, jangan melihat ada apanya, tapi apa adanya. Yes. Tuh. Di dalam seni ya. Ikhlas. Tadi Mbak Titi bilang demokrasi jangan kebablasan. Ya. Menurut Mbak tuh gimana sih demokrasi? Ya banyak lah yang kebablasan. Nah, I mean, saya nggak bisa mengekspresikan apa. Oke, that's it.
itu sudah ada yang ngatur gitu loh. I mean, nggak usah saya harus gini. Kalau saya sebagai musisi cuma untuk Indonesia kami melangkah maju, itulah tugas kita walaupun hanya lewat lagu. Gitu. Kita memang sebagai seniman sangat mencintai negara ini ya Mbak, ya kan? Semua juga cinta negara ini. Iya, jadi Tapi harus ada empati gitu loh, mengerti. saya setuju sih Untuk demokrasi yang memimpin negara seperti negara kita ini gak gampang. Jangan protes melulu. demokrasi yang memang kalau Harus dibilang demokrasi yang terpimpin. yang terarah, Iya. jangan kebablasan nanti keblinger ya Mbak, ya nggak sih? Jadi Ya, side effect-nya banyak ya. betul, setuju. Ada satu yang saya tahu itu. Keren itu jawabannya apa? Saya nggak tahu apa-apa. Nyebelin kan, suka kayak gitu. Ya. Berarti sekeluarga berapa orang? Satu keluarga. I mean adik kakak. Adik gitu. kakak kandung? 8. 8. Berarti nomor berapa? Nomor 8. Si bontot. Terus berapa laki, berapa perempuan? 3 laki-laki, 5 perempuan. 3 laki-laki, 5 perempuan. Pasti disayang abis ya si bontot ya. Justru karena itu aku nggak suka Kok nggak suka? bikin bayi, nggak mau. Makanya Tangting, tung-ting-tang digituin? aku pamit mami, Titi ke Jakarta ya 3 bulan. Padahal ke Eropa. Emang tadinya Mbak Ti di mana? Kan di Surabaya. Surabaya. Ya kan. Oh, Jakarta Surabaya sering lah. Oke. Kemudian diatur bajunya, diatur makannya harus begini gini. Oh, enough gitu. Sementara aku sakit hati kakak aku nonton film Bang Merah Bang Putih, aku nggak boleh masuk. Karena masih Masih terlalu... terlalu kecil. Ya ampun, si Ya. bontot. Gitu. Terus kenapa kok boys banget gayanya gitu? Terus funky? Nggak tahu. Aku nggak sengaja aku pengen boys, aku pengen funky. I mean, I always follow my heart, gitu loh. Nggak karena semua apa di atas laki-laki semua nggak ya? Enggak ya? Enggak, Bukan karena itu ya? enggak. Bukan, terlalu disayang, terlalu tidur dikelonin, aku nggak suka. Tidur dikelonin? Dikelonin, aku bilang jangan itu bersentuhan. Gitu? Itu di. Kalau aku malah seneng diinang-inung. Enggak. Aku pernah kok waktu kecil masuk rumah sakit gara-gara bagaimana proses kita tidur menuju tidur itu sampai nggak bisa tidur, akhirnya masuk rumah sakit. Kenapa sampai begitu? Nggak dapat jawaban, prosesnya pengen tahu gitu loh. Alah, Terus mami kan pegang guest houses, expert orang asing. Terus ada profesor Rusia bilang gini, Titi, kamu nanti bakal waktu masih kecil bakal banyak keliling dunia. Iya, seperti lautan itu ya, Mister. Lautan tidak ada batas. Ya boleh, why now? Gitu loh. Nah terus kamu harus hati-hati. Lihat cemara itu. kenapa? Semakin tinggi goyangannya Semakin banyak. Ya, nah itu kamu harus hati-hati. Besokannya ada pohon ceri 2 meter, aku naik, aku jatuhin badan. Terus masuk rumah sakit. Ya Allah. Ya pengen tahu. Pengen tahu sih jatuhin diri apaan lagi ya lo? Ya, ngobrol sama orang-orang yang ada mentalnya gimana. Di rumah sakit? No, orang itu saya ajak ngobrol. Terus? Datang ke Tunawisma, bekalku aku kasih saban hari gitu. Mbak kerjanya gitu? Iya, sahabat-sahabatku begitu. Itu dari kecil? Iya, terus ngobrol sama hakim, jaksa, sama polisi. Padahal masih kecil? Iya. Oh, Gitu. pencariannya terlalu melebihi umur pada saat itu ya? Bahwa orang yang ada gangguan itu mereka punya bahasa sendiri. Jadi aku ngobrol gini gimana, ini gini. Mbak bisa komunikasi, bisa? Bisa. Oh, Artinya kita menjadi dengan masuk ke dalam ya. dunianya dia? Ya. Iya, aku mah takut. Oh enggak. Enggak. Dari kecil kelas 3 SD saya
baca ilmu jiwa, buku ilmu jiwa sampai jilid 4 kalau nggak salah. Oh ya? Ya, terus aku kelas 3 SD aku bilang Mami, Titi, kalau di rumah memang Titi panggilanku. Mami, Titi pengen ke Akademi Musik Jogja. Nggak bisa, nak, harus SMA dulu. Terus? Langsung nggak mau belajar, aku belajar buku SMA terus. Gitu. Nah, tapi musik belajar dari kecil? Otodidak, segala bunyi-bunyian itu adalah musik bagi saya. Tapi bahkan pemain bass. No, I mean saya berangkat di atas panggung tuh umur 4 tahun sebagai penari, bordan, serimpi, Terus? balet sedikit. Nah, kemudian itu sampai umur 8 tahun, 7 tahun saya ngeliat gitar digantung, saya main. Oh bisa. Kemudian saya diajarin sama supir bis sekolah. Terus? Oh ini mainnya gini-gini. Udah. Saya dengan ukulele terus gitu. Nah, umur 8 tahun saya mulai masuk band bocah sama Yupi Hitam. Oh. Ya. Terus begitu ini saya band sekolah remaja. Kemudian tahun 65 Mbak Titi AR yang ibunya itu anak buahnya Mami kan. Bude, Titi boleh nggak gabung sama kita? Tanya itu anaknya, terus boleh nggak? Nggak mau. Kan mereka jauh lebih tua terus nggak mau. Nah terus karena saya lagi jenuh tahun 65 Mbak Titi AR datang lagi, Titi mau rambutku segini nih, mau itu 8 tahun? Enggak, itu umur berapa? Udah 13 ya tahun 65 ya udah 15 oke berangkat naik kereta api. Enggak, jadi Mbak Titi tuh nggak pernah belajar musik sama sekali? Otodidak? Not balok dia nggak ngerti kok. Ngapain susah-susah? Tapi bisa memainkan alat musik. Learning by doing. Ya. Terus saya sebagai lead gitaris dan vokal. Saya main drama, saya nyanyi kur di gereja Katolik. Semuanya saya lakukan. Pramuka, kemudian oleh Dara Puspita, saya mau di Bonn 1 bulan menggantikan Lisa AR, basis. Oke, tapi setelah itu nggak boleh pulang. Oh, kan? Nggak boleh pulang. Rupanya dari dulu nih dia kena nggak boleh pulang, jadi sama gue gitu nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang sama Mbak Titi AR, malah Om Lim Kampai, terus Mas Kos bersaudara, itu si Bontot itu jangan boleh balik lagi. Jangan boleh pulang ke Surabaya, harus menetap di situ. Di Jakarta? Iya, aku belajar karena aku basicnya lead gitaris, jadi aku main bass dan nyanyi. That's it. Orang bilang susah, aku bilang nggak susah kalau kita serius. Gitu. Setuju. Ada Rapta itu apa, Mbak? Ada Rapta itu sebetulnya ya bukan kalau diartikan anak-anak Dara Puspita, bukan. Karena Mbak Titi DJ tanya, ini namanya grupnya apa ya? Ada Rapus, ada Rapta. Ada Rapta itu berarti anak-anak Dara Puspita. Titi, kok kamu pinter ya? Cepet tanggap gitu loh. Oh, jadi anak-anak Dara Puspita adalah Titi DJ? No. I mean karena juniornya sebetulnya. Juniornya. Iya. Siapa aja? Titi DJ, Ati Sibi, yang gendeng itu, dan Endah Subroto. Oh iya ya, apa kabar? Dan saya tetap masuk karena supaya warna Dara Puspita itu ada. Tetap ada ya? Iya. Kenapa sih dulu nggak ngajak aku? Iya. Kan kamu penyanyi keroncong, nggak cocok. Kan suka gitu. Mbah ini galak loh. Kalau di WA gitu kan, Mbak gini-gini, cerewet, wewet gitu. Lah, kalau aku nanya, wewet, ya udah deh nggak usah nanya deh. Jadi sekarang pertanyaan yang terakhir ini. Mbah, nopo keluar dari Dara Puspita? Saya jenuh di atas panggung. Nah, terus? I mean, ada gegap gempita di atas panggung. Di dalam kamar kita sendiri. Oke? Dan cita-cita saya pengen, dan sebuah perjalanan itu kan nggak boleh manteng di situ terus. Iya kan? Ada cita-cita saya bikin lagu, saya senang membaca, saya senang musik klasik. Artinya, loh kenapa harus menyanyikan nomor-nomor orang lain gitu loh.
Nah terus saya satu waktu saya bilang sama Mbak Titi. Ini Titi mana nih? AR. Oh, terus? Mbak Titi AR. Tahu namanya regenerasi ya. Sudah cukup kita di panggung. 225 panggung selama di Eropa. Oh, sampai keliling Eropa ya, Mbak? Jenuh banget, jenuh. Terus pengen pulang. Ya pengen ya, apa ya, keinginan saya buat berumah tangga itu keras. Saya beli alat-alat dapur, alat masak, semuanya. That's it gitu. Saya pengen di belakang layar. Terus saya bilang, Mbak Titi, yuk kita bikin yayasan Darah Puspita yuk. Terus kita regenerasi, terus kita talent scouting. Aduh, Mbak Titi marah. Terus? Kamu mau Darah Puspita bubar? Iya, harus bubar. Artinya selesai. Kita berjalan untuk sesuatu yang lebih huge, lebih itu. Regenerasi, Mbak. Kamu kalau itu oke. It was 11 September tahun 70. Dan Darah Puspita itu didirikan tahun 71. Darah Puspita Yang didirikan mendirikan Mbak Titi AR di Surabaya. Tahun? Nggak tahu, I don't know. Pada saat itu anggotanya belum Mbak Titi belakangan? Belum, saya belakangan. Oh, apa sih? Kenapa dinamain Darah Puspita? Aku nggak tahu. Aku masuk terus ada promotor namanya Iwan Gayu atau Iwan siapa? Dia bilang sudah susah Irama Puspita, sudah Darah Puspita aja. Karena semua masih muda-muda. Iya, oke. Mbak Titi marah. And it was 11 September tahun 71. Habis kita sign kontrak buat pulang ke Indonesia atau gimana, Mbak Titi, saya nulis, saya mundurkan diri. Tanggung jawab saya tetap tidak pernah berubah. Saya tidak suka dicurigai. Begitu banyak musisi band-band minta saya gabung sama mereka, enggak. Kita berangkat sama-sama, pulang sama-sama. Okay. Udah. Duh, kok kamu keluar gini-gini? Nggak apa-apa. Dari situ saya nggak diajak ngomong sama yang bertiga. Tapi the show must go on. Terus musuhan terus? Saya nggak musuhan. Artinya, sorry, saya nggak akan katakan mereka goblok. Artinya, rencana itu bagus kan? Kalau ada yayasan Darah Puspita terus bisa berguna buat bangsa ini. Masa kita mau ngamen terus? Come on. Aku mulai bikin lagu, gimana itu cita-citaku. Dan aku pengen punya studio, aku pengen punya artis consultant. Nah itu aku wujudkan. Tapi aku nggak ngoyo kalau bisa aja. Tapi alhamdulillah aku dikasih Allah berkah untuk menjadi seorang composer. Gitu. Setelah Mbak Titi keluar, apakah Darah Puspita juga bisa survive? Enggak. Saya nggak boleh itu. Saya keluar, saya tanpa harus melihat, tapi I wish you good luck, itu aja. Saya resign. Dan begitu selesai, di Indonesia, karena kita sudah under kontrak, ya nyanyi di atas panggung, tetap. Tapi siapa tuh? Aduh, banyak banget ya orang yang penggemar gue. Pustianti. Show selesai, mereka masih nawar. Dan promotor juga nawar. Mau nggak gabung? Enggak. Enough is enough. Tapi mereka tetap jalan tuh? Ya, yang lain yang tiga? Ya, harusnya tidak boleh ada nama Darah Puspita lagi. Tapi Mbak Titi tetap pakai? Dia pakai. Dan setelah berapa tahun? No, saat itu juga. Ya, terus? Karena mereka butuh ya something ya buat ya nggak tahu. Oke, I don't care. Dan mereka membuat nama Darah Puspita Main Plus. Ada Susi Nandar, ada Tia, dan mereka minta lagu ke saya, ya saya kasih 7 lagu buat album mereka. Gitu. Kemudian saya sekarang ingin membuat Darah Puspita Junior. Saya mau cari musisi wanita yang bersungguh-sungguh. Bukan berarti meneruskan Darah Puspita, tapi meneruskan band wanita di Indonesia.
Oh. Itu. Mbak Meskipun Titi masih ada nggak sih? Mbak Titi Air? Hah? Di Belanda sama Mbak Titi Air di Belanda. Saben tahun pulang ya Ketemu. Mereka ada menjadi tamu saya. Umur berapa sih sekarang Mbak Titi Air tuh? Mbak Titi Air mungkin 76, 77 ya. Tapi hubungan tetap baik ya sama Mbak Titi Oh Air? iya, Ya? saya menghargai mereka sebagai yang lebih tua dan saya sangat berterima kasih. Tanpa Dara Puspita, mungkin saya nggak seperti ini. Jadi sekarang mau membuat... Saya banyak belajar di Dara Puspita, disiplin atau apa, waktu di Eropa. Banyak saya belajar. Bagaimanapun juga kita pernah. Dan sekarang Mbak Titi bercita-cita untuk membuat band wanita. Sedang rencana. Sudah merencanakannya. Sedang rencana. Junior Dara Puspita. Junior Dara Puspita adalah pemain-pemain band wanita yang meneruskan band wanita di yang Indonesia. Meneruskan band wanita di yang Indonesia. mereka bukan main di kafe atau apa, tapi mereka on konser itu. Jadi happy people, siapa yang berbakat dan merasa bisa untuk bergabung, Disiplin monggo. nomor satu. Yang mau disiplin Dan ada merasa giving. Ya. Maksudnya ini ya, Giving artinya musik itu banyak Harus memberikan celah-celah komunikasi dengan baik. memberi. Giving and killing. Apa pertanyaannya? Itu loh. Dan berkemampuan untuk memainkan salah satu alat musik, Ya. ya kan? Mungkin 5 orang yang saya butuhkan. 5 orang bisa bergabung di Yang bisa berkolaborasi satu sama lain. YouTube channel saya. Nanti kita kumpulkan, ya berarti saya bantu untuk mengumpulkan dan akan saya kirimkan. Kamu jangan data-data. membantu. Jadi? Kamu harus involve langsung. Jadi sebagai... Nanti laporannya ke aku. Cie. Oke, Mbak. Oke? Oke. Sekali lagi, nanti band ini, saya tidak mau mereka berpikir dalam musik ada apanya, tapi apa adanya. Yes. Happy people, setelah kita berbincang dengan Mbah Titi Hamzah. Marah nggak aku bilang gitu? Kamu mau ngomong apa, Mbah? Kok ngenek kok? Tuh, Aku kan? tetap Titi Hamzah, ya nggak? Iya. Aku banyak banget dapat apa ya? Wejangan, dapat juga pelajaran. Siapa yang mau yang ngasih kamu wejangan? Maksudnya? Artinya kalau itu diterima maksudnya- dengan baik, ya oke, alhamdulillah. Iya, tuh kan deh gitu kalau ngomong. Apapun, kalau menurut aku sih apapun yang kita dapat hari ini pasti ada pelajaran, ya Yes. kan? Dan Belajar dan bekerja dan saling mendidik. betul. Jadi mudah-mudahan happy people juga merasakan apa yang saya rasakan. Orang yang nyentrik, orang yang funky, orang Saya yang nggak apa nyentrik. Kalau adanya. orang bilang saya pinter, no, saya bukan nggak pinter. Cerdas. Nggak cerdas. Apa? Saya Apa? menikmati semuanya ini. Saya lupa. Kok kamu sih banyak ngomong. Apa? Saya peduli. Allah mengajarkan kita peduli dan alhamdulillah kepedulian itu indah, bisa memberi kita banyak pengetahuan. Kita diajarkan untuk berlogika supaya dalam keadaan apapun kita punya solusinya. Amin. Amin. Nah, Dan jangan lupa untuk selalu menghargai, menghormati diri kita yes. agar mampu menghargai orang lain. Nah, That's kan? it. Keren itu. Jadi happy people, saya merasakan apa manfaatnya kita berbicara dan bersilaturahmi hari ini. Semoga begitu juga. Tapi katanya kamu mau naktir aku makan. Oh iya, Iya. tenang. Begitu juga. Begitu juga happy people hari ini. Jangan lupa terus ikuti konten-konten saya yang lebih menarik lagi. Nanti ada konten saya juga, Oh iya dong. Titi Hamzah Production. Yes. Salah satunya saya sedang ngegarap Dahlia. Darlia. Dahlia. Ya, tunggu ya. Apanya dong? Oke. Apanya dong? Saya itu Apanya terus terang, dong? Ih, aku suka banget tuh. nih. Terus terang,
Ais Dahlia itu saya temukan untuk festival. Itu. Video call dong. Hah? Video call. Ini video call ini. Angkat. Ais, angkat. Jam berapa dulu di sana di Swiss? Ya. Ah, ini Ais. Ais, siapa ini? Aku tahu sih. Apanya? Kok apa-apanya dong, lagu Siksa pertama. Siksa ya? Ais, ceritain. Hai sayang. Kok langsung tahu sih aku? Nih, videonya nih. Itu Ais Dahlia. Turun dikit. Nah, Dia sekarang lagi di Swedia. Dia lagi rekaman untuk laguku. Dia akan bikin single. Wah, dulu Siksa lagunya gimana? Adakah purnama berduka atau pelangi melengkung atas mentari? Banjir telah lampaui kepalaku tuan. Keren kan? Teh. Yang itu teh, apa-apanya dong teh? Nyanyi apa-apanya dong, saya. Dong. Ini aja masih Ais, kamu udah kelar belum itu rekaman vokal? Ini lagi mejeng kali aja dapet gitu loh. Tetep Ais, ya. dengar dulu. Kamu sudah latihan itu nyanyi laguku? Loh, kok putus? Halo. Udah kelar kan lagunya? Ya, reconnecting. Teteh, kangen. Ya, kangen. Kapan ke Indonesia? Ya, reconnecting. Nggak bisa. Kamu udah bayar listrik belum? Miswanya siapa sih? Dia Nggak tahu. Tanya aja langsung. Oh, dia mah ini bucin, budak cinta. Iya. Siapa orang Indonesia? Siapa orang Indonesia dong? Kapan ke Indonesia? Ayo kapan ke Indonesia dong? Nanti aku ke Indonesia cari Sugianto menyerahkan diri Beneran ya? Benar. Terus singlenya seneng nggak kamu lagunya? Ais, kamu seneng nggak singlenya? Laguku seneng nggak? Laguku yang kemarin kamu rekam? Sampai nangis. Cengeng. Titik Hamzah. Dahsyat lagunya. Ais itu pernah berjasa duet sama Hetty Koes Endang nyanyiin lagu Siksa di Tokyo ya? Iya. Saya jasanya Festival di Ais itu Tokyo. nggak kecil loh. Dan the best. menang nggak sih? Harusnya menang, tapi mereka jurinya kurang bagus. Ngeles ya. Udah terakhir nyanyi Teteh, nyanyi pada seneng, pada rindu sama Teteh. Apanya dong? Teteh lagi di restoran saya. Oh, dia malu lagi di restoran. Bayar ya, kalau makan bayar ya. Tetep ya, Yai tetep ya. Jalan terus ya, dan seksi sekali. Iya sayang. Ya Allah, si Oke. Dahlia. Sugianto booming di YouTube-nya. Ya ampun. Nah, subscribe ya, jangan lupa ya. Ya harus aja subscribe, pakai cinta, pakai segala macam. Cie, aduh. Kamu sudah tahu nomor rekeningku nggak? Tetep dia mah gelo, ya kan? Gelo. Thank you Teteh, sampai ketemu di Jakarta. Sayang ya, makan dulu ya. Ya, love you. Bye. Ih, gemes deh. Hari ini mau makan rebusan, makan sehat, Mbak. Jadi kita nggak merasa bersalah setiap makan. Aku yang traktir. Enggak, aku. Nggak mau. Aku traktir yang lebih dari 50.000. Suka kayak gitu. Ayo kita ikutin hari ini makan rebusan. Yeay. Ciao. Ciao. Happy people. Sampai lupa makannya udah selesai. Baru kita ngelapor, Mbak.
Endol deh, pokoknya rebusan tuh nggak merasa bersalah. Ya nggak Mbak? Bener. Pantesan kamu nggak pernah pesan rendangku lagi ya, tampar. Padahal endol loh, karena lagi mengurangi nasi. Berarti dulu waktu kecil kenapa sih kalau ngambek masuk ke kulkas? Senang aja ganggu mami. Emang muat? Kulkasnya gede. Lu masuk di dalam situ? Iya, tapi aku buka pintunya. Oh, berapa lama di situ? Nggak lama. Jadi kalau aku nakal gitu, Hah? mami nggak cerita, Titi nggak boleh gini-gini. Mami nanti aku dikelonin kan, diceritain tadi siang, mami lihat ada anak ini gini. Oh, itu Titi mami ya. Ya Allah. Tuh. Kenapa? Kepanasan atau ngambek? Sekalian dua-duanya. Dua-duanya, kepanasan dan ngambek. Nampaknya masih ogah rugi juga. Kok gak rugi ya? Kenyal gila. Enak sekali nih. Enak sekali, terutama dokter giginya. Dokter gigi. Buat apa? Emang kepake teken? Acting. Doang ya? Enggak, aku trauma sejak yang aku keselio sampai kaki melintir begini, retak. Pernah ke Seleo ya? Ih, pas Asian Games itu, makanya aku kan nggak bisa nggak jadi dampingin Pak Jokowi naik motor itu. Oh goyo. Pret. Tuh kan? Kalau Mbak Titi Amsar tuh kalau bicara asal nyablak. Ya kadang-kadang kelihatannya ya orang bisa tersinggung ada, tapi untung lah aku nggak pernah digamparin orang loh. Kalau udah gini, cerewet maksudnya. WA tuh di mana-mana, di WA grup, terus Japri juga wewet. Kalau udah wewet gitu, udah deh wewet. Waduh, Mbah marah. Saya nggak marah. Saya kalau ngadepin orang yang curang, yang dia ada hidden agenda atau apa, atau misalnya nangkap maling lah, ya. Aku nggak pernah gebukin. Jadi? Aku kasih makannya buahnya sampai dia buang-buang air. Baliknya gitu ya? Iya, menyakiti menyakiti nggak usah sampai kesakitan. Kasih makannya banyak aja. Kasih nikmat. Habis itu dia lupa diri. Nah, itu baru, namanya kalau udah nah, kalau sudah gitu baru shall we talk face to face. Ngobrol. Kamu harusnya begini. Itu kalau ini dalam agama Islam tuh istidrot. Dikasih nikmat terus Mbak, sama Allah kasih nikmat, tapi keblenger. Karena ujung bilang delik ya. Akhirnya lonely hidupnya. Makanya aku sih sedang membantu orang-orang yang banyak duit gitu loh. Dengan aku kirimin nomor rekeningku. Happy people, terima kasih udah ikutin acara kita hari ini. Terima kasih Iis, makanannya sungguh nikmat. Sama-sama. Kalau mereka mau sukses, mereka harus kasih diskon 75%, tahu nggak sih? Oh, begitu. I mean it. Jadi, tunggu konten saya yang lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Mbak Sugianto New TV. Mbak, Mas, nanti tipnya bagi dua ya. Ya, Jangan lupa. I Sugianto New TV channel. Channel Good. subscribe. Ya, akan dapat hadiah. Hadiah itu kalau lagi mood. Kalau nggak mood, emang gua pikirin. Jadi jangan ikutin Mbak Titi Amsah. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa share ke teman-teman dan tekan tombol notifikasinya yang ada loncengnya. Dan IG saya iis.sugianto_. Dan ada. Apa? Terima kasih. From a distance, I will send you all of you my
deep house. Cie. Take care. God bless you. God bless you. Love you.